Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya selamat datang di webinar ya di kali ini di optimalisasi penelitian menggunakan AI. Nah, mungkin sebelum kita ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait IAIE ya. Oke, IAIE ini adalah penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain. Apa itu IAIE? Di mana IAIE ini merupakan perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan juga inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau AI, dan juga blockchain. Nah, tujuan utama perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan blockchain, berbagi pengetahuan, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, YAI ini terdaftar secara legal pada AHU dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor sekian gitu ya. Nah, di sini tertera pada nomor BRM dan ini dipublikasi pada tanggal 5 Mei 2021. Dan perkumpulan ini juga berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Nah, apa sih manfaat bergabung dengan IAIE? Di mana manfaatnya yang pertama pengembangan keterampilan dan ilmu. Jadi dapat mengakses ke seminar, webinar, dan juga pelatihan tentang teknologi AI dan juga blockchain, lalu mendapatkan mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan juga kompetensi, dan mendapatkan kolaborasi dan juga jejaring. Jadi bertemu profesional, akademisi, startup, dan juga praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek, riset, ataupun usaha bersama gitu. Dan yang ketiga, publikasi dan juga reputasi. Jadi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan artikel atau jurnal, dan juga berkontribusi dalam kegiatan ilmiah. Nah, cara untuk menjadi anggota IAIE itu dengan mendaftar, kunjungi situs resmi IAIE, ada di link berikut, ini boleh dikunjungi websitenya. Lalu setelah itu isi formulir pendaftaran anggota, dan yang ketiga hubungi kontak resmi jika perlu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, itu boleh dihubungi ke kontak resminya. Oke, mungkin sekian terkait IAIE sendiri. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Oke, sebelumnya terima kasih ya yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini, di mana tema kita hari ini adalah optimalisasi penelitian menggunakan AI, yaitu strategi cerdas untuk riset lebih cepat dan juga efektif. Nah, pertama-tama mungkin saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Sepredula Vanza, seorang data science instruktur di PT Bisa Artificial Indonesia, dan saya juga memiliki beberapa pengalaman di bidang data analytics, business intelligence, AI training, dan juga di data science. Oke. Nah, di era digital saat ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam melakukan penelitian, yaitu mulai dari sulitnya menemukan ide, banyaknya literatur yang harus disaring, hingga proses pengolahan data yang tidak sederhana. Nah, namun di sisi lain kita juga memiliki peluang besar melalui kehadiran AI ini atau artificial intelligence, di mana AI ini tidak hanya membantu mempercepat proses penelitian, tetapi juga mampu memberikan insight yang lebih dalam dan juga berbasis data gitu ya. Nah, melalui webinar ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan AI secara praktis, mulai dari tahap pencarian ide, eksplorasi literatur, hingga analisis data dan juga pengambilan insight gitu. Nah, tapi tidak hanya teori, kita juga akan melakukan
Kita juga akan melakukan praktik gitu ya, secara langsung menggunakan tools AI agar nanti teman-teman di sini dapat mencoba ataupun dapat memahami implementasinya gitu secara nyata. Nah, harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mulai menerapkan AI dalam proses penelitian masing-masing. Oke, nah sebenarnya di tantangan sekarang itu, jika kita melihat kondisi saat ini, khususnya bagi mahasiswa mungkin ya, yang sedang menyusun skripsi, terdapat beberapa tantangan yang cukup umum gitu ya, di kita hadapi. Dimana yang pertama, literatur yang sangat melimpah namun sulit untuk disaring. Nah, sudah banyak sekali ribuan jurnal tersedia, tetapi kita menemukan yang benar-benar relevan itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk kita mencari berbagai jurnal yang relevan. Lalu yang kedua adalah keterbatasan waktu dan juga sumber daya, di mana kita harus membagi fokus nih antara penelitian, penulisan, dan juga aktivitas akademik lainnya. Nah, yang ketiga, menemukan ide penelitian yang benar-benar orisinal juga itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Ini cukup sulit untuk dirumuskan, di mana kita harus menemukan celah penelitian yang belum dieksplorasi adalah tantangan itu tersendiri gitu. Jadi sebetulnya untuk topik sendiri itu tentunya pasti sudah banyak topik yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga kita perlu mencari celah yang belum banyak dieksplorasi gitu. Intinya kita harus mencari pembaruan gitu ya dari skripsi yang akan kita atau penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, proses penulisan itu sendiri gitu. Nah, seringkali cukup melelahkan gitu ya, dan mulai dari menyusun draft hingga mengolah citasi. Nah, di mana dengan bantuan AI ini diharapkan dapat membantu mengefisiensi waktu kita gitu ya untuk melakukan penelitian. Nah, disinilah artificial intelligence hadir sebagai solusi. Di mana AI dapat membantu kita dalam berbagai tahap penelitian, mulai dari menemukan ide dengan lebih cepat, merangkum literatur secara efisien, membantu proses analisis data, hingga menghasilkan insight yang lebih tajam. Nah, jadi AI ini bukan hanya mempercepat pekerjaan kita, tapi juga membantu meningkatkan kualitas hasil penelitian gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk mencari ide untuk penelitian, lalu nanti kita juga akan mencoba mencari berbagai literatur yang relevan dengan topik atau ide skripsi kita. Lalu nanti kita juga akan mencoba untuk pengolahan dan juga analisis data gitu. Dan nanti kita akan coba untuk menghasilkan insight. Nah, mungkin di sini kita hanya di pencarian ide dan pengolahan data saja, bukan ke penulisan gitu ya. Oke, nah mungkin jika kita rangkum, di mana alur penelitian dengan AI ini nanti dimulai dari pencarian ide, dilanjutkan dengan literatur, lalu kita ke pengolahan data, di mana nanti akan ada data preprocessing, data visualisasi, lalu ke modeling, dan juga kita akan menghasilkan insight gitu ya. Dan di webinar ini kita akan mencoba untuk langsung melaksanakan alur penelitian dengan AI gitu. Nah, mungkin nanti untuk di penulisan sendiri, itu akan ada promptingnya, tetapi tidak akan didemokan hari ini gitu ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi praktik. Oke, mungkin sambil kita menunggu, untuk teman-teman boleh nih dikunjungi untuk web cloud. Jadi di sini kita akan menggunakan tools AI-nya itu menggunakan Claude ya. Bentar, ini saya share screen dulu.
Oke, mungkin sebelumnya, ini untuk share screen-nya udah ada belum ya? Ya mungkin ini di saya screen-nya masih loading. Mungkin teman-teman boleh bantu jawab. Ada nggak yang muncul nggak? Oke, ada ya. Muncul kakak yang cloud-nya. Oke. Oke, nah di sini kita akan coba untuk menggunakan tools AI-nya menggunakan Claude. Nah, di sini eh, teman-teman boleh akses juga untuk link prompt-nya. Nah, tapi untuk Claude ini sudah ada di materi ya, sudah ada di PDF. Oke, nah yang pertama kita akan coba nih untuk mencari ide dan juga topik penelitian. Karena tadi kan eh, kebanyakan kendalanya itu adalah kita cukup bingung gitu ya untuk mencari ide dan juga topik apa nih yang akan kita lakukan dalam penelitian kita gitu. Dan apa juga yang relevan nih dari bidang studi kita sendiri. Nah, di sini kita coba mulai dengan mendeskripsikan minat atau bidang studi dari teman-teman. Nanti Claudia akan membantu mengidentifikasi celah penelitiannya, sudut pandang baru, dan juga topik yang relevan dengan kondisi terkini gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan prompt-nya. Nah, ini nanti teman-teman boleh di-copy juga ada di PDF materinya, ataupun bisa lihat juga di share screen ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman untuk yang baru pertama kali ini pakai Claude nanti boleh di login terlebih dahulu ataupun bikin akun ya. Nah, ini boleh di continue with Google ataupun with email gitu. Nanti boleh di next step aja. Nanti kita menggunakannya Claude dari web ya. Kita menggunakan web. Oke, nah di sini kita akan coba untuk mencari ide dan juga topik penelitian. Jadi teman-teman bisa untuk mendeskripsikan terlebih dahulu nih teman-teman itu dari jurusan mana, semester berapa, dan tertarik meneliti tentang apa dan di konteks apa gitu. Nah nanti dari promnya sendiri itu akan mengidentifikasi subtopik spesifik yang masih relevan dan juga memiliki celah penelitian. Nanti juga setiap topiknya itu nanti akan menjelaskan mengapa sih penting gitu dan apa yang dan siapa yang terpengaruh dan juga apa yang belum banyak diteliti. Dan ini akan membantu kita dalam apa ya mengidentifikasi nih pembaruan dari penelitian kita. Nah, di sini teman-teman boleh di-copy ya untuk prompt-nya. Dan nanti teman-teman boleh dimasukkan ke cloud gitu. Oke, nah di mana di sini untuk contohnya eh, saya merupakan mahasiswa sistem informasi semester 8 dan saya tertarik meneliti tentang analisis data pelanggan di konteks e-commerce gitu. Nah, bantu saya untuk mengidentifikasi 5 subtopik spesifik yang masih relevan dan memiliki celah penelitian
Lalu untuk setiap subtopiknya jelaskan mengapa penting, siapa yang terpengaruh, dan apa yang belum banyak diteliti. Nah, lalu rekomendasikan 2 subtopik paling visible untuk skripsi S1 dan juga ada konteks tambahannya yaitu waktu penelitian 6 bulan menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder. Nah, ini teman-teman boleh disesuaikan nih. Apakah waktu penelitian teman-teman mungkin dari semester 7 udah kepikiran gitu ya untuk menyusun penelitian itu berarti boleh waktunya disesuaikan. Lalu metodenya juga apabila teman-teman kualitatif itu boleh disesuaikan juga gitu. Nah, ini kita cobanya itu menggunakan data sekunder. Oke, nah nanti Claude itu akan outputnya gitu. Jadi akan ada sesuai dengan prompt yang sudah kita masukkan, di mana nanti akan muncul analisis topik penelitian data pelanggan e-commerce. Karena tadi kan kita masukkan ke prompt-nya itu tertarik di data pelanggan e-commerce gitu ya. Nah, di sini juga ada 5 subtopik dengan celah penelitian. Sebentar saya share screen kembali. Oke, nah ini hasilnya ya. Tadi kita udah coba nih untuk kirim prompt-nya. Dan untuk Claude sendiri itu sudah muncul hasilnya gitu, di mana analisis topik penelitian data pelanggan e-commerce. Nah, di sini ada 5 subtopik teman-teman, karena kan tadi kita mintanya 5 subtopik ya. Di mana yang pertama ini ada prediksi customer churn dengan machine learning. Nah, di sini juga dijelasin nih kenapa penting, lalu siapa yang terpengaruhnya dan apa sih celah dari penelitian ini gitu. Nah, ini yang kedua ada analisis pola RVM atau resensi frekuensi monetary untuk segmentasi pelanggan. Nah, di sini juga kenapa pentingnya karena segmentasi yang tepat memungkinkan personalisasi promosi, meningkatkan konversi dan efisiensi anggaran marketing. Nah, mungkin untuk beberapa subtopik ini memang penting di lingkungan e-commerce gitu ya. Karena biasanya untuk meningkatkan penjualan tujuannya. Gitu. Nah, yang ketiga pengaruh ulasan dan sentimen pelanggan terhadap keputusan pembelian gitu. Nah, ini kenapa penting? Karena lebih dari 70% konsumen online membaca ulasan sebelum membeli gitu. Dimana sama halnya kayak kita gitu ya, kalau misalnya kita mau belanja, pastinya kita akan melihat review terlebih dahulu nih dari toko tersebut, dari barang tersebut gitu. Bagaimana reviewnya gitu. Nah, jadi ini untuk pengaruh ulasan dan sentimen pelanggan itu sangat penting ya, karena ini uh, sangat ini akan berhubungan gitu ya dengan keputusan pembelian gitu. Jadi untuk review dan sentimen pelanggan itu sangat penting. Nah, ini untuk siapa yang terpengaruhnya, seller marketplace, brand owner, dan konsumen akhir gitu. Nah, di sini juga ada celah penelitiannya nih, di mana untuk subtopik yang ketiga ini, celah penelitiannya itu penelitian NLP, sentimen e-commerce Indonesia masih terbatas gitu. Jadi ini salah satu celah yang penting untuk kita bisa mengangkat topik ini gitu, karena masih terbatas belum banyak berarti ya. Nah, ini terutama yang menangani bahasa campur kode switching bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda ataupun dengan bahasa Inggris gitu. Nah, ini biasanya yang umumnya itu ada di Tokopedia, di Shopee, atau di e-commerce lainnya. Ini akan pengaruh sentimen terhadap konversi penjualan juga masih kurang dieksplorasi secara kuantitatif gitu. Nah, ini sangat digital ya teman-teman, dan ini apa ya? Ada. Oke, nah selanjutnya yaitu subtopik yang keempat, analisis customer lifetime value pada e-commerce vertikal. Nah, ini kenapa penting? CLV membantu bisnis memutuskan berapa besar investasi yang layak untuk tiap segmen pelanggan secara jangka panjang gitu. Nah, ini siapa yang terpengaruhnya? Tentunya
jelas startup e-commerce vertikal seperti fashion, groceries, elektronik. Nah, mungkin ini juga sangat relevan ya sama Gen Z sekarang gitu. Nah, ini untuk celah penelitiannya, kebanyakan model Shelfie ini dikembangkan untuk e-commerce generalis, jadi masih sedikit nih penelitian yang menganalisis Shelfie di e-commerce vertikal Indonesia. Mungkin misalnya seperti platform fashion lokal seperti Berrybenka atau grocery seperti lainnya gitu ya, di mana pola pembeliannya unik dan siklus hidupnya berbeda-beda. Oke, dan yang terakhir, yang kelima itu hubungan pengalaman pengiriman logistik terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ini juga dijelaskan ya, kenapa penting gitu, siapa yang terpengaruh, dan apa celah penelitiannya. Nah, di sini juga karena tadi kita di promptingnya memasukkan untuk merekomendasikan nih dua subtopik yang paling visible untuk skripsi. S1, nah maka dari Claude ini memberikan rekomendasi dua subtopik gitu. Nah, di sini untuk rekomendasi utamanya subtopik 2 di mana kita menggunakan RVM dengan variabel tambahan karena Claude di sini menjelaskan nih lebih terstruktur, alur metodologisnya jelas. Jadi dari data ke preprocessing, clustering, dan interpretasi. Dan hasil penelitiannya mudah divisualisasikan dan dijelaskan ke penguji. Nah, untuk alternatifnya kita bisa menggunakan metode customer chart gitu. Nah, ini kalau misalnya customer chain ini kita sudah familiar nih dengan Python atau R atau machine learning dasar gitu. Nah, mungkin karena kita di sini studi kasusnya adalah mahasiswa sistem informasi, di mana biasanya sistem informasi udah pastinya familiar gitu ya. Nah, kita mungkin akan coba untuk menggunakan metode customer chain. Oke, mungkin untuk pencarian ide ini mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Nah, ini boleh disesuaikan ya untuk promptingnya dari latar belakang teman-teman sendiri gitu, dari jurusan mana, semester berapa gitu, dan tertarik di bidang topik apa gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nah, di tahap kedua ini kita memvalidasi nih literatur yang sudah kita, tadi kan kita udah dapat nih eh, idenya ya atau topiknya, topik dari penelitian kita. Nah, kita akan coba untuk validasi ke literatur. Nah, kita akan coba untuk menggunakan konsensus AI gitu. Nah, ini teman-teman boleh dibuka sebentar. Oke, nah di sini teman-teman boleh cari, boleh di search konsensus AI. Nah, mungkin teman-teman yang belum punya akun itu bisa dibuat dulu atau login dengan Gmail juga bisa ya. Nah, jadi konsensus AI ini adalah sebuah platform berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna mencari jawaban dari jurnal ilmiah atau paper akademik gitu dengan cepat dan juga akurat. Jadi ini akan lebih mempermudah kita untuk mencari jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita. Oke, karena tadi kan kita udah memilih topik ya, di mana kita akan menggunakan customer charge untuk metodenya.
Nah, di sini kita akan coba untuk cari beberapa literatur gitu untuk sebagai referensi menggunakan konsensus AI. Nah, di sini juga ada prompt-nya. Kita akan coba untuk overview metodenya gitu. Nah, ini teman-teman boleh di-copy untuk prompt yang pertama. Nah, Customer Chart Prediction Machine Learning Methods Accuracy. Jadi nanti kita akan mencoba untuk overview dulu nih dari metode sendiri gitu, dari jurnal di konsensus gitu. Oke, nah di sini di mana ada hasil terkait metode dan akurasi dari customer charm sendiri gitu. Nah, ini juga ada beberapa jurnalnya, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini bisa digunakan sebagai referensi ya teman-teman. Jadi istilahnya dengan konsensus AI ini kita mencari manual gitu, mana jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita gitu. Nah, dengan konsensus AI ini dengan kita memasukkan prompt tadi, itu akan muncul nih jurnal-jurnal mana saja yang relevan dengan topik penelitian kita gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan coba juga nih untuk cari tahu research gap-nya gitu. Nah, ini bisa di-copy juga. Kita coba cari tahu nih keterbatasannya apa sih dari metode ini gitu. Oke, nanti juga sama ya akan muncul beberapa jurnal yang relevan di mana nanti akan membahas nih dari keterbatasan metode customer churn sendiri gitu. Nah, mungkin nanti juga kita studi kasusnya itu adalah di telekomunikasi dan di mana ini juga di jurnal yang relevan ya. Ini ada customer retention and churn prediction in telecommunications gitu. Nah, jadi dengan konsensus AI ini akan lebih mempermudah kita untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan. Oke. Mungkin untuk konsensus AI ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data menggunakan Google Colab dengan bantuan AI gitu. Nah, biasanya kan yang menjadi masalah di penelitian itu kalau misalnya kuantitatif gitu ya, kadang itu terkendala di pengolahan datanya gitu. Itu biasanya cukup memakan waktu yang lama gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan Gemini ya, menggunakan AI agar lebih mengefisiensikan waktu kita gitu untuk mengolah data. Ya, mungkin teman-teman boleh mengunjungi website Google Colab, boleh di search.
Nah, untuk link promptingnya untuk di pengolahan data ini boleh diakses di link Gdocs berikut, ada di chat ya, di public chat. Ya, teman-teman bisa kunjungi Google Colab. Nah, di sini akan muncul ya, teman-teman. Ini kita bisa pilih di New Notebook. Oke, nah untuk datasetnya ini datasetnya dikirim di lewat chat ya, sebentar. Oke, nah ini adalah tampilan dari Google Colab sendiri, di mana untuk Gemini AI-nya itu ada di bawah sini. Nah, jadi dengan Google Colab itu kita tidak perlu untuk coding manual ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan prompting dengan bantuan Gemini. Jadi nanti akan langsung otomatis mengenerate gitu. Jadi tanpa kita perlu coding manual. Oke, mungkin kita akan coba ya untuk bentar. Nah, ini untuk promptingnya teman-teman bisa akses, itu ada di link Gdocs. Nah, ini kita akan coba untuk pengolahan data, di mana untuk pengolahan data sendiri itu alurnya kita load data dulu ya, teman-teman. Di sini untuk promptingnya. Oke. Nah, ini ya. Tadi belum ke share screen. Nah, di sini adalah tampilan dari Google Colab, dan di sini untuk Gemini AI-nya. Nah, untuk upload filenya itu teman-teman bisa klik di tanda plus ini. Nah, di sini kita upload untuk datasetnya. Oke, nah setelah datasetnya terupload, itu kita paste untuk promptingnya. Nah, sebetulnya untuk prompting ini boleh disesuaikan ya sama teman-teman gitu. Nah, ini kita coba untuk load dataset berikut. Tampilkan 5 baris pertama dan jelaskan struktur data dari jumlah kolomnya, tipe data, dan juga arti masing-masing fitur secara singkat. Karena nanti untuk di pengolahan data sendiri, kita harus paham dulu nih dari dataset yang kita punya dulu gitu, untuk ke tahap selanjutnya gitu, ke tahap analisisnya. Nah, ini setelah kita paste promptingnya, ini boleh di-send. Oke, nah jadi ini output dari Gemini AI ya, jadi langsung ada itu codingnya. Jadi tanpa kita perlu coding manual, dengan bantuan AI juga kita bisa coding gitu ya. Nah, mungkin ini apa ya, untuk Google Colab sendiri sangat terbantu gitu ya untuk yang misalnya dari non IT gitu. Karena biasanya kan belum terlalu paham
untuk codingan gitu. Nah, jadi bisa menggunakan Google Colab dengan bantuan Gemini gitu. Oke, nah di sini juga kita bisa di accept dan run. Oke, nah ini udah ke running semua ya, teman-teman nih. Jadi dari Gemini juga dijelaskan di mana informasi dari dataset ini gitu. Nah, ini juga sudah berhasil untuk dijalankan untuk read datasetnya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita load dataset, itu kita masuk ke cleaning data gitu ya. Nah, di sini kita boleh copy untuk promptingnya. Jadi, lakukan data cleaning pada dataset ini. Lakukan data cleaning pada dataset ini, di mana menangani missing value, selalu ubah tipe data yang tidak sesuai, dan encode variabel kategorikal menjadi numerik, dan tampilkan hasil setelah preprocessing gitu. Nah, ini kita bisa send. Nah, di sini, oke, di sini udah keluar ya teman-teman untuk outputnya. Di mana di sini melakukan pembersihan data atau data cleaning di dataset kita gitu ya. Ini untuk datasetnya itu tadi dari telekomunikasi gitu untuk customer churn. Nah, di sini juga bisa dijelaskan nih teman-teman apa yang dilakukan dari proses data cleaning atau preprocessing itu sendiri gitu. Nah, di mana ini dijelaskan juga langkah-langkahnya. Di mana yang pertama ternyata menangani missing values dan juga konversi tipe data total charge gitu. Nah, jadi dari prompting ini Gemini itu langsung memproses cleaning datanya gitu. Jadi nanti langsung ditangani missing values-nya, lalu mengencoding variabel kategorikal juga gitu. Dan ternyata ada juga kategorikal multi kategori. Nah, ini untuk outputnya sendiri itu tergantung dari dataset kita gitu ya, karena kan tentunya akan berbeda gitu. Dan biasanya juga tergantung dengan metode apa yang kita pilih juga gitu untuk penelitian kita. Nanti boleh disesuaikan untuk promptingnya. Oke, nah ini bisa di accept dan run. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa untuk validasi terlebih dahulu nih output dari AI sendiri. Jadi jangan dipakai mentah-mentah ya. Jadi setelah AI menghasilkan outputnya, kita baca dulu nih apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu bisa kita edit ataupun revisi gitu. Jadi jangan dipakai mentah-mentah hasil dari AI. Oke, nah di sini udah dilakukan penanganan missing values dan juga mengkonversi tipe data gitu ya. Dan ini juga tadi untuk melakukan encoding variabel kategori biner, di mana variabel binary itu seperti churn, gender, partner, dependence, phone service, dan paperless billing itu di-encode gitu ya. Karena kan itu harus dalam bentuk numerik 0 dan 1 supaya nanti bisa dilanjutkan ke analisis
ke analisis di modelingnya gitu. Nanti kalau misalnya kita tidak mengencode dari si variabel kategorikal ini, nanti tidak akan terbaca gitu, atau nanti pastinya error gitu ketika kita analisis. Nah, di sini juga dijelaskan nih apakah datasetnya itu sudah berhasil dibersihkan atau belum. Nah, biasanya ini kalau misalnya ada error juga akan ada keterangannya gitu. Nah, di mana ini semua missing values di kolom total chart juga telah ditangani, tipe data telah dikonversi, dan juga variabel kategorikalnya telah di-encode menjadi format numerik yang siap untuk analisis lebih lanjut atau pemodelan gitu. Nah, biasanya dari Gemini juga nih akan ada pertanyaan lanjutan gitu dari hasil output sebelumnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah ada hal lain yang ingin dilakukan? Apakah misalnya mau menganalisis data, eksplorasi, atau pembangunan model. Nah, ini kita bisa kita lanjutkan ataupun kita bisa copy from ini juga ya. Karena kan untuk alur dari pengolahan data sendiri setelah kita data cleaning, kita mengeksplorasi dulu nih data analisisnya gitu. Jadi kita akan melakukan exploratory data analysis dulu untuk melihat dari distribusi chart sendiri, lalu hubungan antar variabel yang bersangkutannya. Ya, mungkin untuk teman-teman ada yang terkendala atau mungkin error itu boleh nanti raisen ataupun di kolom chat atau boleh ditanyakan. Nah, di sini untuk outputnya kita di accept dan run juga untuk melakukan EDA ya, atau analisis data eksplorasi. Nah, poin plusnya juga ini biasanya dijelasin juga nih dari eksplorasi data analisis itu sendiri dari hasilnya, mungkin dari si insight nah, ini dijelaskan ya untuk distribusi monthly charts berdasarkan chart gitu. Nah, untuk insight-nya, pelanggan yang churn cenderung memiliki monthly charge yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang tidak churn. Ini menunjukkan bahwa biaya bulanan yang lebih tinggi mungkin menjadi salah satu faktor pendorong churn. Jadi, salah satu poin plusnya juga, ini kita dapat penjelasan juga gitu ya teman-teman, selain automatically codingannya tanpa kita coding manual. Nah, ini juga kita dapat penjelasan dari hasil outputnya gitu. Nah, ini ada visualisasi gabungan juga, visualisasi gabungan dari tenure, monthly charge dengan churn. Nah, di sini juga ada penjelasannya nih. Dari scatter plot tersebut, dari hasil output ini, kita dapat melihat pola yang lebih jelas gitu, di mana area kiri bawah itu sebagian besar pelanggan non-churn berada di tenure tinggi, monthly charge rendah gitu. Nah, ini untuk area kiri atas, itu banyak pelanggan churn yang berada di tenor rendah, monthly charge tinggi, dan untuk area kanan atas dan kanan bawah, itu pelanggan dengan tenor yang lebih tinggi, baik dengan monthly charge tinggi maupun rendah, dan cenderung tidak churn gitu. Nah, ini dijelaskan juga bahwa memperkuat observasi sebelumnya bahwa tenor yang rendah dan monthly charge yang tinggi adalah indikator kuat terjadinya churn. Oke, nah ini beberapa eksplorasi ya dari dataset yang kita punya. Jadi kita mencari tadi distribusinya, lalu hubungan dari variabel yang berhubungan. Nah, ini juga ada untuk
diagram batang ini dari distribusi pelanggan Chan gitu. Dari pelanggan Chan versus non-Chan. Nah, di mana untuk distribusi dari Chan sendiri itu nah yang tidak Chan ini lebih tinggi ya daripada yang Chan gitu. Nih, dari visualisasi di atas, kita dapat melihat dengan jelas proporsi pelanggan yang Chan dan juga tidak Chan. Terlihat bahwa dataset ini mungkin memiliki ketidakseimbangan kelas atau imbalance kelas gitu. Di mana jumlah pelanggan yang tidak Chan itu lebih banyak daripada yang Chan. Nah, ini bisa kita lihat juga ya dari diagram batangnya, dari visualisasinya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjut ke modeling. Nah, ini kita akan memprediksi dari chart itu sendiri. Oke, nah mungkin teman-teman kalau misalnya bingung juga nih dari tadi kan kita udah dapat topik dari Claude gitu ya. Nah, kita kadang bingung nih untuk metodenya kita menggunakan apa. Nah, itu teman-teman bisa tadi hasil dari konsensus AI tadi gitu. Itu kan ada beberapa referensi jurnal ya teman-teman. Nah, itu bisa dijadikan referensi teman-teman untuk memilih metode mungkin apakah dari metode yang belum ada ataupun dari pembaruan metode tersebut gitu. Nah, itu boleh dijadikan referensi untuk memilih metode dari penelitian teman-teman gitu. Nah, di sini karena berdasarkan hasil dari konsensus AI itu kebanyakan itu kita menggunakan logistic regression. Ini kita untuk studi kasusnya kita coba pakai logistic regression gitu ya. Nah, ini bisa di-accept dan run juga. Oke, nah ini adalah salah satu contoh untuk errornya teman-teman. Nah, train test split is not defined gitu. Nah, ini kita bisa untuk menjelaskan juga nih errornya itu kenapa gitu. Nah, ini kita coba. Nah, ini masih loading ya, masih. Nah, jadi kalau misalnya terjadi error nih di Google Colab sendiri, itu nanti akan dijelaskan gitu terjadi name error karena fungsi ternyata trend test splitnya itu belum diimpor saat sel tersebut dijalankan gitu. Jadi nanti kita akan coba untuk merevisi gitu ya. Nah, ini ternyata dari train test speed-nya itu tadi tidak terdefinisi karena belum dijalankan gitu ya, teman-teman. Makanya error gitu. Nah, jadi dengan bantuan Gemini juga kita bisa tahu nih errornya di mana. Lalu untuk rekomendasi dari error tersebut juga dikasih tahu gitu harus apa. Oke, nah tadi setelah errornya sudah kita atasi gitu ya, tadi dengan rekomendasi dari Gemini juga, nah ini sudah bisa dijalankan dan sudah ada modelnya gitu. Nah, ini model logistic regression telah berhasil dilatih dan juga dievaluasi, di mana untuk hasil performa modelnya itu, nah ini ya, ini juga dijelasin nih teman-teman dari step by stepnya untuk pembangunan dan evaluasi model logistic regression gitu. Nah, ini juga langkah-langkah yang dilakukannya juga dijelaskan.
Nah, di mana untuk akurasi modelnya itu adalah sekitar 79,82% ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk akurasi modelnya. Nah, di mana dengan conversion matrixnya sebagai berikut. Jadi dari conversion matrix sendiri kita dapat menginterpretasikan di mana true negatifnya ada 912 nih. Jadi di mana pelanggan yang sebenarnya tidak churn dan model berhasil memprediksi mereka tidak churn gitu. Dan untuk false positifnya itu ada 121. Jadi ada 121 pelanggan yang sebenarnya itu tidak churn, tapi modelnya ini salah memprediksi mereka gitu menjadi churn gitu. Nah, di sini juga ada false negatifnya, ada FN-nya, di mana ada 163 pelanggan yang sebenarnya itu churn, tetapi model salah memprediksi mereka tidak churn. Dan juga ada true positif, ada 211 pelanggan yang sebenarnya churn dan model berhasil memprediksi mereka churn. Nah, selanjutnya, mungkin teman-teman dari Nah, biasanya kita pengen tahu nih ya penjelasan dari kode itu tersendiri gitu. Nah, ini biasanya kan mungkin kalau untuk orang awam gitu ya, misalnya dari non IT itu kurang paham. Nah, di sini teman-teman bisa nih untuk eh, meminta Gemini untuk meng-explain dari code ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa diklik di titik 3 ini, lalu klik yang explain code. Nah, nanti Gemini akan membantu teman-teman untuk menjelaskan dari code tersebut. Oke, nih dari sini mungkin kita bisa di maximize dulu. Nah, dari sini Gemini menjelaskan nih kode ini adalah bagian penting dari proses pembangunan model machine learning, khususnya untuk logistic regression dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama. Nah, jadi di sini dijelasin nih bahwa untuk kode yang from ini adalah mengimport library yang diperlukan gitu dan sebagainya. Lalu ada untuk memisahkan fitur X dan variabel target itu tuh yang mana gitu. Nah, ini jadi kita bisa untuk meminta penjelasan juga gitu ya terkait codingan ke Gemini juga gitu. Oke, nah ini kan sampai tahap modeling itu sudah berhasil ya. Nah, ini kita lanjut nih untuk menampilkan fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap churn tadi gitu berdasarkan model yang digunakan. Tadi kan kita udah modeling. Nah, tentunya dari model tersebut kita akan mengetahui gitu fitur apa saja sih yang paling berpengaruh terhadap churn gitu. Nah, di sini kita bisa copy prompt-nya. Oke, dan nanti dari Gemini akan menghasilkan melihat fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap churn gitu berdasarkan model logistic regression yang telah dilatih gitu. Nah, ini kita bisa melihat dari koefisien dari setiap fiturnya, di mana koefisien yang lebih besar itu menunjukkan pengaruh yang lebih kuat gitu ya. Nah, di mana di sini juga ditampilkan nih untuk beberapa fiturnya. Ini ada 10 fitur ya. Nah, ini kita menampilkan 10 fitur yang paling berpengaruh gitu. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu adalah dari fitur untuk kontrak 2 year dan kontrak 1 year, di mana ini
pelanggan dengan kontrak jangka panjang atau 2 tahun atau 1 tahun itu memiliki probabilitas churn yang jauh lebih rendah gitu. Nah, jadi ini adalah faktor yang paling signifikan yang menghambat churn. Nah, jadi teman-teman dari output ini juga teman-teman bisa melihat gitu ya dari insight-nya apa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada koefisien positif gitu. Jadi, meningkatkan probabilitas churn, yaitu adalah internet service fiber optik gitu. Fiturnya itu untuk penjelasannya, pelanggan yang menggunakan layanan internet fiber optik itu memiliki probabilitas churn yang lebih tinggi. Ini bisa mengindikasikan masalah kualitas layanan, harga, atau harapan yang lebih tinggi dari pelanggan fiber optik gitu. Nah, jadi dari output ini kita bisa mengetahui nih fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh, yang paling tinggi gitu terhadap resiko pelanggan churn gitu. Jadi itu bisa diatasi untuk lebih lanjut. Oke, nah selanjutnya, nah biasanya untuk di analisis dan pembahasan itu kan kita pasti butuh insight ya teman-teman. Nah biasanya juga di penelitian kita juga ada rekomendasi gitu. Nah ini kita bisa sekalian dari analisis dan pembahasan kita itu di Gemini. Nah, berdasarkan hasil analisis dan model, berikan insight yang dapat digunakan untuk strategi bisnis dalam mengurangi customer churn gitu. Nah, ini biasanya teman-teman bisa dimasukkan di bab 5 biasanya di rekomendasi gitu. Oke, nah nanti muncul nih teman-teman dari insight utama dari analisis gitu. Nah, ini adalah insight-nya dan ini juga nanti akan muncul juga rekomendasinya gitu. Nah, ini teman-teman bisa dimasukkan di bab 5 gitu. Nah, jadi tentunya untuk pengolahan data sendiri sudah tidak begitu sulit gitu ya teman-teman. Yang penting kita paham alurnya dan paham dari penelitian kita dan dataset kita gitu. Oke, mungkin untuk Google Colab ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Oke, mungkin teman-teman untuk tipsnya menggunakan AI untuk skripsi itu harus di-highlight di mana AI itu sebagai asisten ya, bukan pengganti. Jadi kita sebagai mahasiswa nih tetap harus berpikir kritis dan juga kita harus tetap memverifikasi setiap hasil yang dihasilkan AI gitu. Jadi tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa output dari AI ini tuh jangan langsung dipakai mentah-mentah gitu. Tapi coba teman-teman verifikasi dulu, validasi dulu nih outputnya apakah sudah sesuai. Eh, nah, kalau misalnya belum sesuai, teman-teman itu edit gitu, revisi gitu. Jadi jangan sampai menggunakan AI itu secara mentah-mentah gitu. Nah, yang kedua adalah prompt yang spesifik dan jelas. Jadi semakin detail instruksinya, semakin relevan dan akurat hasilnya. Mungkin tadi juga sudah dicontohin gitu ya teman-teman untuk mencari ide dan topik gitu ataupun ketika kita tadi melakukan pengolahan data di Google Colab juga itu promptnya itu kita harus yang spesifik dan jelas gitu supaya dari AI ini tidak ambigu gitu menerima instruksi dari kita seperti apa. Nah, semakin detail kita instruksinya itu akan semakin spesifik juga gitu dari AI dari output AI-nya gitu. Nah, yang ketiga itu eksplorasi berbagai tools gitu. Coba beberapa platform dan temukan kombinasi yang paling sesuai. Nah, mungkin ini sedikit tools AI ya, teman-teman. Ini baru sedikit karena sekarang udah banyak banget tools AI yang membantu juga untuk penelitian. Nah, ini teman-teman harus memang mengeksplor beberapa platform dan juga menemukan nih kombinasi yang paling sesuai. Nah, mungkin untuk tadi juga sebetulnya untuk Claude dan konsensus AI juga itu teman-teman bisa di collab gitu. Jadi dari teman-teman
Oke, mungkin nanti akan coba dikasih tahu ya untuk tutornya bagaimana untuk konekin aplikasi lain ke cloud misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu kolaborasi ataupun kombinasi tools AI yang dapat membantu kita lebih efisien lagi gitu. Jadi tidak perlu satu-satu tools AI, tapi dalam satu itu kita udah punya kombinasi dari berbagai tools AI gitu. Nah, yang terakhir adalah jaga etika akademik. Jadi kita harus menghindari plagiarisme dan gunakan AI secara transparan dan bertanggung jawab. Tentunya, mungkin di sini kita hanya menggunakan AI sebagai pencarian referensi gitu ya. Tadi juga dalam membantu pengolahan data itu. Cuman untuk penulisannya itu alangkah lebih baiknya itu teman-teman betul-betul teman-teman kerjakan sendiri gitu. Bisa dengan bantuan AI, tapi yang sudah dijelaskan tadi, ya itu adalah sebagai asisten gitu. Jadi teman-teman tetap harus berpikir kritis dan juga memverifikasi gitu setiap hasil yang dihasilkan AI. Nah, ini untuk masa depan penelitian di mana tentunya sekarang juga sudah banyak banget ya kolaborasi manusia dan AI, di mana penelitian dari AI sendiri pun juga sudah sangat banyak. Jadi kita harus bisa mengikuti gitu ya. AI ini semakin integral dalam riset. Jadi teknologi ini akan terus berkembang menjadi bagian yang tak terpisahkan gitu ya dari proses penelitian akademik modern, dan keunggulan kompetitif itu ada di tangan kita gitu. Jadi kita nih sebagai mahasiswa yang mahir memanfaatkan AI akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di dunia akademik maupun profesional. Lalu karya ilmiah lebih berkualitas dan juga efisien. Jadi memanfaatkan teknologi ini secara bijak untuk menghasilkan skripsi yang lebih kuat, lebih cepat, dan juga lebih berdampak. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh. Entah itu dari tools-nya ataupun dari materinya ataupun dari studi kasus yang tadi teman-teman cobain gitu ya, misalnya di Google Colab, apakah ada error ataupun yang lainnya juga boleh ditanyakan. Ya, nah mungkin sambil nunggu ya, untuk teman-teman juga nih yang mungkin ingin belajar lebih dalam di dunia teknologi di AI ataupun di bidang data, itu teman-teman bisa eh, akses pembelajaran di web Bisa AI. Teman-teman boleh kunjungi websitenya dan boleh cari tahu nih ada course apa saja gitu, karena di situ lumayan banyak juga terkait course di bidang data AI maupun di bidang lainnya gitu. Jadi teman-teman boleh dicek ke websitenya bisa.ai. Ya teman-teman masih ditunggu ya, kalau misalnya ada pertanyaan itu boleh di kolom chat ataupun raise hand juga boleh, atau langsung on juga.
Oke, ini ada pertanyaan. Penggunaan AI dalam penelitian dapat mengurangi orisinalitas hasil penelitian. Oke, nah untuk penggunaan AI sendiri itu tidak ya, selama AI digunakan sebagai alat bantu, gitu. Tadi yang sudah dijelaskan dan bukan untuk menggantikan proses berpikir gitu. Jadi orisinalitas ini tetap berasal dari kita gitu ya. Sebagai manusia, bagaimana peneliti menentukan topik, memilih metode, dan menginterpretasikan hasil. Jadi AI ini hanya membantu mempercepat proses gitu, bukan menciptakan ide secara mandiri tanpa arahan. Oleh karena itu, peran peneliti ini tetap sangat penting dalam menjaga kualitas dan juga keaslian penelitian gitu. Jadi tetap untuk AI sendiri itu perlu arahan gitu ya teman-teman. Nah, arahannya seperti apa? Itu adalah wujudnya seperti prompting gitu. Tadi kan kita sudah coba juga, instruksi dari kita adalah prompt-nya itu sendiri. Jadi tetap AI tidak akan jalan gitu, tidak bisa jalan kalau misalnya tanpa arahan dari kita sebagai manusia gitu. Jadi untuk originalitas sendiri itu tidak akan mengurangi asalkan teman-teman menggunakan AI ini hanya sebagai alat bantu gitu ya. Jadi bukan sebagai pengganti teman-teman. Makanya tadi jangan dipakai mentah-mentah output dari AI itu sendiri. Oke, gimana untuk Korea sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin saya tunggu sampai 3.15 ya.
Mungkin dirasa cukup ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya di next ada pertanyaan lanjutan juga boleh menghubungi saya gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman bisa akses web Bisa AI juga untuk mencari pembelajaran. Di sana ada banyak course juga. Jadi boleh dicek. Jadi kita udah sampai di akhir sesi gitu ya. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat nih bahwa artificial intelligence itu memiliki peran yang sangat besar gitu ya dalam membantu proses penelitian, mulai dari pencarian ide tadi kita sudah coba, lalu eksplorasi literatur juga, pengolahan data hingga menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, namun perlu diingat, AI bukanlah pengganti peneliti, melainkan alat bantu yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas penelitian jika digunakan dengan tepat. Nah, harapannya melalui webinar ini, teman-teman tidak hanya memahami konsep, tapi juga mulai mencoba dan memanfaatkan AI dalam proses penelitian masing-masing. Oke, mungkin akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.